Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Batang tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Daryanto SPD, asal Sekolah SD Negeri Kalangsono 2. Saya Tika Wastika, SD Negeri Kuripan. Dan saya Yunita, SDN Kemiri 04 Subah. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Daryanto, apa kabarnya Pak Daryanto hari ini? Waalaikumsalam, Bu Yunita, terima kasih. Saya hari ini luar biasa baik, semangat. Bagaimana kabar Bu Yunita? Alhamdulillah, saya juga Pak Daryanto. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan rubrik penilaian. Ya. Pada saat coaching nanti, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum, gitu ya Pak. Ya. Kemudian bagaimana Pak Daryanto memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach, pada coachee, dan bagaimana coachee nanti menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan meningkatkan kompetensi. Pertanyaan yang akan saya ajukan pada Pak Daryanto adalah kompetensi apa yang ingin Pak Daryanto kembangkan? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kaitannya dengan mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan kedua sekarang ya Pak, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi sama Pak Daryanto? Untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu antara lain mendengarkan aktif dan sekaligus memberikan pertanyaan yang berbobot pada posisi saya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Indikator pencapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Untuk indikatornya itu yang ingin saya capai pada posisi saya itu adalah posisi saya itu menemukan solusi dari sebuah permasalahan yang dia hadapi atau yang dia alami saat ini atau saat kemarin, dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke Pak Daryanto, itu tadi beberapa hal yang saya tanyakan pada pra-observasi kali ini. Kemudian silahkan Pak Daryanto melanjutkan coach pada coachee Pak Daryanto. Oke Bu, kita terima kasih. Sama-sama Pak Daryanto. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Pak Daryanto. Bagaimana kabarnya Bu Tika hari ini? Alhamdulillah Pak sehat. Bagaimana kabar Pak Daryanto? Saya juga sehat Bu, juga penuh power dan semangatnya saya hari ini cukup tinggi Bu ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Bagaimana Bu Tika? Iya Pak, ini mohon izin sebelumnya apa Bapak punya waktu luang sekitar 15 sampai 20 menit? Kalau waktu luang sekitar 10 sampai 15 menit bisa lah, saya masih ada cukup waktu untuk durasi saya sampai 15 menit. Bagaimana kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu Tika? Ya begini Pak, saya tuh sekarang tuh lagi bingung. Soalnya di sekolah tuh melihat beberapa siswa itu kayak ada rasa bosan gitu. Jadi untuk belajar di sekolah tuh mereka tuh terlihat tidak bersemangat gitu. Setelah saya amati, ternyata metode yang digunakan itu masih metode konvensional gitu Pak. Misalnya hanya ceramah dan ceramah saja gitu. Sedangkan kan saat ini kan perkembangan zaman semakin maju ya, kita bisa menggunakan teknologi atau aplikasi apapun gitu untuk pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas gitu.
Jadi secara kesimpulan kalau boleh saya garis bawah itu tadi sedikit permasalahannya dari metode yang kita bawa selama ini masih kurang variatif gitu, sehingga anak-anak kurang bersemangat ini gitu kan Bu ya. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Jadi pembelajaran dengan cara ceramah gitu aja setelah saya lihat dan kemudian saya tanyakan sama murid-murid gitu ya, gimana nih pembelajarannya? Pasti mereka jawabnya, ya gitu deh Bu, itu saja Pak. Kayak nggak ada antusiasnya gitu. Nah, Ya kan, kira, ya iya. lurus aja gitu Pak. Oke, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Bu Tika dapatkan sebetulnya? Ya sebenarnya ketika saya bertemu dengan Bapak itu saya ingin membicarakan biar kita tuh memiliki perubahan gitu Pak. Jadi anak-anak itu pembelajaran di sekolah tuh bersemangat, lebih nyaman, lebih tertarik lagi gitu dalam pembelajaran. Jadi kira-kira hal apa gitu yang harus dilakukan, apa bagaimana gitu Pak. Jadi saya bingung. Oke, jadi yang Ibu Tika harapkan dalam kelas itu perubahan-perubahan yang seperti apa kira-kira Bu? Atau perubahan yang ingin Ibu capai itu yang seperti apa dalam penerapan di kelasnya? Jadi saya berharap itu Pak bisa berkolaborasi dengan teman-teman sefrekuensi dalam menyampaikan pembelajaran itu. Kita itu mengikuti perkembangan zaman gitu Pak. Jadi bukan hanya ceramah dan ceramah saja. Itu Pak kira-kira harapan saya. Berarti ketika itu sebenarnya harapannya tinggi ya, ingin punya pembelajaran yang sangat variasi, menggunakan model-model atau metode pembelajaran yang baik supaya di kelas itu anak-anak bisa terkondisi dengan sebaik mungkin, kan itu harapan kita seperti itu kan. Iya Pak, betul. Nah, kondisi yang idealnya itu kalau yang saat ini kita rasakan, kalau di level ini Bu ya, antara 1 sampai 10, kondisi yang ketika alami saat ini kira-kira levelnya berapa Bu? Kalau saya itu di level 5 Pak. 5. Kalau harapan ke depannya, kira-kira pinginnya menujunya sampai ke level berapa Bu? Ya saya harapannya bisa maksimal ya Pak di level 10 gitu. Jadi dalam artian saya pribadi bersama rekan-rekan di sekolah ini bisa memiliki perubahan dalam penyampaian materi gitu. Jadi mengikuti perkembangan zaman, menggunakan aplikasi-aplikasi terbaru, contohnya Wizizi atau misalnya game-game lain gitu Pak. Jadi mengisikan permainan dalam belajar itu kan sangat menarik ya Pak. Iya betul sekali. Jadi saya harapannya seperti itu Pak. Alhamdulillah kalau Bu Tika sudah punya gambaran ke depannya bagaimana untuk pengelolaan atau menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif di kelasnya. Jadi itu menurut saya sudah bagus itu yang Bu Tika sampaikan tadi. Nah kira-kira dari ide-ide itu Bu Tika rencananya mau bergerak kapan atau mau memulainya kapan? Kalau secara pribadi saya akan bergerak atau memulainya secepatnya ya Pak. Kalau misalnya saya bergerak lebih dahulu, mungkin saya akan bisa memberikan inspirasi kepada rekan-rekan saya nanti. Jadi ketika kita sudah bekerja sama, akhirnya kita bisa sejalan gitu, menjalankan pembelajaran ini, mengikuti perkembangan zaman dan akhirnya memiliki dampak yang baik terhadap murid. Mereka menjadi antusias dalam belajar dan menyenangkan gitu Pak. Itu sudah bagus sekali. Harapan Anda sudah bagus, apa yang Anda lakukan kemarin juga menurut saya sudah cukup bagus, namun hanya perlu peningkatan sedikit untuk mencapai level seperti yang kita inginkan ke depannya. Itu kira-kira Bu ya. Dan mudah-mudahan rencana Bu Tika ini nanti untuk berkolaborasi dengan teman-teman di pesawatnya, teman-teman di kita ini bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Bapak. Ya.
mungkin lain kali kalau ada yang mengungkapkan atau ketika ingin mengungkapkan bisa kita sharing atau bisa langsung komunikasi dengan saya atau dengan teman yang lain untuk ngobrol-ngobrol bisa agar apa yang ada di dalam benak atau pemikiran ketika ini bisa sedikit berkurang, minimal seperti itu ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktu dan sharingnya. Ya sama-sama Bu Tika. Semoga bisa ketemu di lain waktu dan bisa berbincang dengan Pak Daryanto. Amin, amin. Terima kasih Bu Tika ya. Kalau begitu saya pamit dulu Pak Daryanto. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Daryanto. Waalaikumsalam Bu Tika. Pak Daryanto tadi sudah melaksanakan coaching ya Pak Daryanto. Oke, sebagai penutupan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak Daryanto. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching? Yang sudah saya lakukan ketika saya melakukan coaching Aduh, ya Allah Gusti. tadi langkah-langkah atau alur yang saya gunakan menggunakan alur cerita yang diantaranya untuk tujuannya satu mengidentifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi dan kemudian tanggung jawab, sehingga alur itu bisa membuat saya menemukan permasalahan itu juga menemukan solusi dari masalah yang seperti saya hadapi. Oke, berarti tadi Pak Daryanto sudah melakukan coaching yang sesuai dengan alur cerita dengan baik, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan proses coaching sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak Daryanto, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang baru saja dilaksanakan? Baik, untuk kompetensi yang ingin atau yang akan saya kembangkan lagi, yang satu, saya ingin mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot sehingga saya dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi ke depannya. Oke ya Pak Daryanto, semoga kedepannya kita dapat melaksanakan coaching lebih baik lagi dan bermanfaat buat kita. Demikian Pak Daryanto, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.